ya. udah Jadi akhirnya teman berpikir itu ya abang satu-satunya iya, gitu ya. abang. Kita sih bisa buat cerita komik, yang bisa buat komik, ilustrasi buku, gitu. Banyak kalau kita Ada perasaan rindu iya. gitu ya, Tapi kalau cuman gengsi ditanya, gitu. enggak kan saya. Iya benar. Jadi pernah nggak sih telepon, ayah rindu Saya bakalan cita-cita itu Oh. bisa kewujud di situ. udah mulus Tiba-tiba gitu ya. tiba-tiba orang tua bilang nggak bisa, ya marah dong ya kan. Marah. Udah bisa lewat jalur undangan sama SBM, ya Allah itu kesal sih. Serius itu kesal kali Bubut. Padahal itu Pas kita keluar, ya Allah skin kita terasa di bawah kali bang, serius di bawah kali. Dan masih banyak orang-orang yang nggak kuliah, yang nggak tahu kalau betul pengen kali di sana. pengen kali gitu ya, Pengen, di Jogja pengen. gitu ya. Jogja. Nah terus pas pulang Jadi langsung dikirimin ongkos. membuat plan berikutnya. Seperti Kak Puput tadi loh, dia tuh yang bercita-cita ingin menjadi nakes harus menjadi desain. Iya. Jadi kemampuan mereka itu berkurang dan mereka jadinya nggak pede. Itu sih yang paling banyak. Dan saudaranya. Ih, gitu ya. Itu luar biasa sih, kita tuh kadang Amin, amin, hari ini amin. mungkin Oke, luar biasa sekali ada anak hukum yang menjadi kru kita. Luar biasa Yang sekali. baru wisuda. Yang baru wisuda, Kak Cindy biar benar. Melamar jadi kameramen dari podcast pakai Itu benar-benar suatu kehormatan, luar biasa sekali. Oh, teringatnya ini sore mendung banget. Aku Iya, saking iya. groginya sore kali loh aku bilang. Emang biasanya bang sore banget. Ini mendung banget, pertanda hujan gitu. Jangan Jangan hujan. sampai. Nanti podcast kita nggak selesai guys. Oke, senang sekali teman-teman semua. Saya Hoirul Ihsan kembali hadir di hadapan teman-teman semua untuk menampilkan orang-orang yang luar biasa tentunya. Sangat luar biasa, tiap orang yang ada di podcast Pakai Otak itu orang yang luar Enggak. biasa loh. Kak Belum. Puput. Malu. Ini namanya Kak apa sih? Ada Putri Tami bang. Kak Ade Putri Utami, tapi dipanggil Puput kan? Iya dipanggil Bubut. Itu dipanggil di dalam keluarga aja atau teman-teman juga manggil Puput? Keluarga Teman-teman? sama teman dekat. Teman-teman dekat gitu ya? Tapi kalau teman SMP biasanya manggilnya Ade, teman Ade. iya teman SMA juga Ade, SMK juga Ade. Tapi ada sebagian kalau sahabat-sahabat manggil Puput gitu. Iya, manggil Bubut. Luar biasa sekali sih. Lebih enak sih dia panggil Bubut Iya ya, daripada singkatan. Ade. Iya. Oke. Bener. Nanti kalau kebanyakan nama kita nyari Putri susah. Iya, Putri udah banyak. Iya kan? Putri, Putih, Uti. Ya Allah. Oke. Emang sih beneran, nggak salah. Suatu kebanggaan guys, saya duduk di samping seorang yang luar biasa. Alhamdulillah. Bernama Puput tadi ya. Ini banyak sekali sih cerita-cerita yang akan kita gali dari bintang tamu kita ini. Suatu kebanggaan banget. Ini ibaratnya Gue-gue ini, guys. mimpi gue ini ibaratnya ini mimpi yang tidak saya impikan, tapi ternyata hadir di samping saya seorang yang luar biasa yang akan membagikan cerita gitu ya. Suatu kehormatan sih saya duduk di samping Anda. Ini. Suatu kehormatan juga Iya. bisa diundang di podcast Pakai Otak. Ya semoga kita bisa berbagi cerita, menginspirasi teman-teman dimanapun berada Iya, gitu ya. benar. Kamu yakin gak sih Put kalau setiap orang itu ternyata punya cerita lo untuk dibagi, nggak harus pejabat gitu? Yakin Iya gak sih? yakin dong. Iya, soalnya kita kan beda-beda. Iya, Bang, beda-beda. ceritanya. Jadi gini, saya pernah mempodcast orang gitu loh. Iya. Jadi saya tuh kami teman dekat, Iya. tapi gara-gara podcast ini justru saya tahu bahwa dia pernah mengisi acara Asian Games di Palembang. Wow. Asian Games itu Itu acara siapa, Bang? bergengsi loh. Iya, benar. Ada teman Udah kita dunia. orang Mandeling Natal di Kecamatan Panjabungan Selatan. Wow, keren Kami dekat sih. banget, tapi dia Iya. nggak pernah cerita itu. Pas podcast saya tanya, kau pernah apa yang pernah kau banggakan tadi? Nah. Saya tanya gitu. Iya. Saya pernah membawakan kordang 9 di Asian Games. Wih, Itu luar keren. biasa kan? Gara-gara Iya. podcast kita bisa tahu cerita, ternyata di sekitar kita itu punya cerita-cerita. Iya, sebenarnya emang banyak. Cuman kadang orang itu pribadi beda-beda. Ada yang pede, ada yang enggak. Ada yang tertutup. Iya, ada yang tertutup. Kalau nggak ditanya dia nggak mau Iya. cerita. Betul. Gitu. Jadi inilah harapan kita untuk podcast Pakai Otak. Semoga teman-teman di luar sana bisa mengambil cerita karena setiap orang itu punya cerita untuk Iya. dibagi. Dan sudah ada di samping saya Kak Ade Putri, Utami, Bang. Kak Ade Putri Utami gitu ya. Iya, Bang. Saya masih ingat nih, Ade ini adik kelas saya di SMP atau gimana sih? Iya, benar. Kita satu SMP ya? Iya, satu SMP, abang kelas. Gila, Berarti udah sekarang berapa bisa lama? buat podcast keren-keren. Udah berapa lama kita nggak jumpa gitu ya? Kalau Iya. kemarin dia di lapangan sekolah sering lah Kuliah, jumpa gitu. kuliah udah 4 tahun, SMK 3 tahun, udah 7 tahun kita 7 nggak tahun ketemu lebih berarti nggak ya. bertemu. Iya, 7 tahun lebih. Habis SMP, kau kemarin nyambung di mana? Lanjut Lanjut di ya. Padang, Bang. Di Nggak Padang? sini. Nggak di Iya. sini.
Jauh banget lu ngambil Iya, soalnya pendidikan. dulu tuh cita-citanya cerita nih bang. Iya. Oh ya udah. Kenapa boleh sih bisa cerita ya. melanjutkan sekolah ke Padang gitu? Kan banyak sekolah di sini juga. Apa sih yang kau kejar gitu? Dulu tuh Hah? cita-citanya jadi dokter. Oke. Dulu. Oke. Dari kecil, tapi ada halangan yang nggak bisa Yang nggak dibilang. bisa kita sebutkan Iya. gitu. Adalah kendala gitu ya. Ada kendala, terus orang tua juga kurang kan bang. Terus jadi karena emosi bilang kan abang udah di Padang Emosi juga gitu lah. ya. Iya emosi dong, tau lah tamat SMP gimana. Iya kan. betul betul. Itu marah tuh kayak pengennya udah percaya bakalan cita-cita itu bisa kewujud di situ. Udah mulus Tiba-tiba gitu ya. tiba-tiba orang tua bilang nggak bisa, ya marah dong ya kan Marah. bang. Marah terus bingung. Terus kalau nggak itu Gua cita-citaku ngapain gitu ya? apaan gitu kan bang. Terus bingung. Abang kan udah di Padang nih. Abang juga kan jurusan lukis emang di Padang. Terus aku bilang ke abang kayak gini, Puput bilang ke abang kayak gini. Bang, apa jurusan di SMK di Padang yang cepat dapat duit? Gitu aja. Pokoknya ke situ perginya. Pokoknya apapun yang bisa dapat duit katanya. Ya udah abang bilang, ambil aja DKV katanya. DKV itu ngapain? Menggambar katanya. Kan aku nggak terlalu bisa menggambar kayak abang kata Puput gitu. Terus katanya bisa tuh diasah katanya gitu. Oh oke, berangkat deh ke Padang bang. Oke, sebelumnya saya Gitu. potong dulu. Jadi Puput punya abang yang sekolahnya juga di Padang. Iya. SMK. SMK. Itu dia ngambil jurusan apa di sana kemarin? Kalau abang dia ngambil jurusan seni lukis murni. Seni lukis Iya, murni. murni. Akhirnya karena Puput di rumah merasa ya adalah perasaan stres sedikit Iya. karena cita-cita harus tertunda untuk menjadi dokter. Enggak tertunda sih, Udah emang udah memang- nggak bisa lagi. udah memang terputus Iya, ya. udah terputus. Jadi akhirnya teman berpikir itu ya abang satu-satunya iya, gitu ya. abang. Jadi ditelepon lah abang di Padang. Ditelepon abang di Padang, bang apa di sana jurusan yang cepat dapatin duit, pokoknya yang cepat dapatin kerja gitu bang. Ya udah masuk di kafe katanya. Di kafe, itu Iya. nama jurusannya di kafe ya? Iya, jurusannya di kafe desain komunikasi visual bang. Oke, akhirnya karena abang udah menawarkan jurusan itu, kamu tanggapan pertamanya gimana? Langsung tertarik atau masih browsing lagi? Awalnya tuh abang bilang kayak gini kan, Puput nanya DKV itu kayak mana bang? Ya contoh kerjanya kayak mana kata Puput gitu ke abang. Terus abang bilang ya misalnya kayak buat pin bros itu kan bang, atau enggak mendesain katanya gitu, foto-foto katanya gitu. Oh oke, boleh juga kata Puput gitu. Makanya coba langsung berangkat ke Padang diantar orang tua. Oke, jadi drastis ya cita-cita berubah. Iya, drastis dari pengen jadi dokter atau kebidanan Jadi desainer gitu ya? Iya, jadinya jadi desain. Oke, jadi langsung berangkat ke Padang, langsung jumpa abang, ketemu sama sekolahnya, daftar. Alhamdulillah masuk. Itu gimana sih rasanya satu SMP nggak sama abang juga? Satu SMP sama SMK abang. juga? Dikejar ya, biarpun ke Padang, abang dikejar gitu. Mana-mana Puput kejar pokoknya. Soalnya merasa aman gak sih bang kalau kita sama saudara? Iya betul juga sih. Apalagi di kota orang gitu ya. Nggak ada siapa-siapa ya, cuma abang lah. Jadi kesulitan yang Anda rasakan itu kan kalau misalnya kita cerita jurusan tadi di kafe gitu ya, itu kan hal baru lah bagi Puput ya. Iya. Hal baru, mungkin belum pernah atau belum sempat lah dibayangkan akan menjalani jurusan itu gitu ya. Iya, belum. Ada nggak sih kesulitan awal-awalnya yang Anda rasakan? Kesulitan. Sulit banget gitu Iya, ya? sulit. Apalagi berbaur sama orang di sana yang kan kalau kita kemana-mana orang Mandailing, awalnya kita bilangnya orang Medan kan Bang. Apalagi di sana tuh orang Sumbar kalau bilangnya kalau ketemu sama orang Medan tuh bilang, Itu tuduhan pertama ya. Tahu nggak Bang? Seminggu sekolah di sana kan di sana tuh. Ya Allah, jangan ketawa Bang. Aduh. Terus kau bilang apa? Enggak dong gitu. Aku juga Awalnya pernah ditanya. Diam aja Bang, diam. Soalnya mendingan diam aja sih, dilawan makin ini kan. Iya, Bang. betul. Jadi seminggu di sana itu Puput minta berhenti, serius. Oke. Telepon mama terus bilang, "Mak, Puput berhenti ya, sekolah di Panjabungan aja lah, nggak kuat di sini mereka." Ya gitu ya. Itu benar-benar hal yang ini sih benar-benar apa sih menkecoh pikiran ya. Jadi pengen berhenti lah di sana awalnya. Itu down sih Bang, itu benar-benar down. Tapi lama-kelamaan terbiasa dong, Iya, bisa terbiasa, beradaptasi. udah. Makanya tadi mendingan diam sih Bang. Mendingan diam gitu ya. Dilawan nggak ada gunanya kan Bang. Terus yang membuat Anda jadi betah sampai lulus dari SMK itu? Di sana ya karena pelajarannya sih satu. Pelajarannya emang yang tadinya kata abang pertama kali ngasilin duit emang benar. Soalnya Puput dari SMK udah mulai freelance, desain-desain kayak spanduk gitu-gitu kan Bang.
pernah juga buat desain buku atau desain undangan juga pernah. Sampul buku gitu ya. Iya, sampul buku gitu. Jadi udah kerasa nih, udah megang duit SMK. Jadi oh ya udah berarti aku harus lulus dari sini gitu. Oke, udah melihat prospek kerjanya Iya, seperti apa, iya. gambarannya ke depan seperti apa gitu ya. Udah melihat ke Oke. depannya gimana. 10 tahun ke depan udah nampak, oh nanti aku jadi ini gitu bang. Jadi Bang. Jadi biar lebih jelasnya lagi untuk teman-teman yang mendengarkan, produk-produk biasanya yang dihasilkan dari jurusan itu apa sih? Tadi Anda sempat mengatakan pin, bros gitu, ada brosur-brosur gitu ya. Itu bagian desain sih bang. Iya. Jadi kan desain komunikasi visual itu artinya bagaimana cara kita rancangan yang kita buat bisa kita sampaikan ke khalayak rame melalui media. Contoh medianya itu banyak kalau di kafe. Jadi kayak bisa yang sekarang itu cowok-cowok kan banyak kan foto wedding atau video buat video wedding. Nah itu juga itu bisa pakai tuh. template gitu ya? Boleh ya pakai bisa. template. Nah itu juga termasuk di bagian DKV bang. Oke. Fotografi sama video. Terus juga kalau bagian desain banyak. Kalau yang paling banyak sih desain, bisa branding, bisa ini bang. Kalau branding ya misalnya mencari produk, terus kita branding, toko-toko yang masih kecil kita branding gitu bang. Ya banyak, ada ilustrasi, kalau ilustrasi bisa buat pecinta komik, yang bisa buat komik, ilustrasi buku, gitu. Banyak kalau proses. Ya makanya buat teman-teman yang bingung mau kuliah di mana. Oh ya? Iya, DKV sangat cocok sih buku saranin. Karena kita bisa bebas berekspresi, bebas gitu ya. Berekspresi juga, terus juga prospek kerjanya juga masih banyak. Iya, karena memang anak SMK itu kan ya mereka itu diasah untuk menjadi produktif. Biar bisa kerja kalau bisa setelah SMK. Jadi produktif anak-anak SMK gitu ya. Ini benar-benar hal yang luar biasa ya, yang awalnya pernah terpintas di pikirannya untuk menjadi seorang dokter atau setidaknya tenaga kesehatan gitu. Malah bang tunggu. Malah pergi ke desainer gitu ya. Malah pun malu sekarang kalau dibilang cita-citanya dokter. Serius nggak tahu. Tapi yang namanya kita anak-anak dulu kan cita-cita kita itu ya tinggi gitu, tinggi-tinggi terus berubah-ubah gitu. Nah, yang menjadikan itu semuanya berubah ya itu adalah suasana, kemudian apa sih tuntutan itu yang membuat kita harus ekonomi mungkin menjadi salah satu faktor. Jadi kita itu tidak bisa semata-mata ya cita-cita kita itu kita tuntut untuk kita raih kalau memang tidak dapat restu dari orang tua. Iya benar. Gitu ya. Itu sih pertama. Jadi pertama restu orang tua. Jadi meskipun kita tuh beralih jurusan seperti yang disampaikan Kak Puput tadi, kalau kita memang bisa menekuni itu, menyesuaikan diri, beradaptasi, yang awalnya kita tidak cinta jadi cinta juga gitu cinta, ya. Benar. Akhirnya sekarang banyak produk-produk yang bisa Kak Puput buat. Salah satunya pakaian ini ya. Iya. Ini yang dipakai juga hasil tangan dari Kak Puput gitu ya. Enggak hasil tangan sih bang, enggak sendiri. Jadi kita ada bertiga. Tim ya? Iya tim. Nih guys. Luar biasa sih ya. Jadi orang-orang teman-teman kita malah beli produk, kita malah bisa membuat produk gitu ya. Kucing lokal. Ini luar biasa sekali. Jadi ketika teman-teman kita itu malah sibuk belanja produk orang, kita malah bisa membuat produk kita sendiri gitu ya. Jadi ekspresi kita itu bisa kita buat dalam hasil karya tangan kita sendiri. Luar biasa sekali alumni dari SMK di Kota Padang, jurusan tadi DKV gitu ya. Iya. Dengan belajar dari abangnya yang dari jurusan lukis dari lahir. Ya, memang dari lahir. Emangnya kalian itu memang keluarga seni atau seperti apa sih? Kok abang lukis, kau juga adalah hubungannya dengan lukis? Iya, masih seni juga. Adik juga. Adik pandai, tapi dia jurusannya agama. Tapi ada basic lukis juga. Kita basicnya itu dari ayah, bang. Oke, turun dari ayah gitu ya. Turun dari ayah basicnya. Emangnya prospek kerja kita itu yang lukis lah, yang desain lah, itu benar menjanjikan nggak sih? Sebenarnya menjanjikan sih kalau kita udah tahu tujuan kita apa, bang. Abang Puput juga dulu kayak gitu sih, waktu pernah merasa dibully sama keluarga malah. Jadi waktu itu lebaran di rumah nenek. Jadi kan dia jurusannya lukis. Ngapain ngambil lukis gitu ya? Iya, jadi keluarga tuh bilang gini, ngapain sih ngambil lukis? Nanti kalau lukisinnya yang di jalan-jalan itu nggak laku, terus makan apa? Makan apa gitu ya? Kan nggak di situ juga, Bang. Betul. Kita bisa jadi dosen atau bisa jadi seniman, banyak, atau mau buka galeri. Orang-orang tua kita itu nggak tahu gitu ya. Jadi mereka itu tanggapannya yang jualan di pinggir jalan. Padahal bukan itu gitu ya. Bukan. Bisa ada
museum, Oh iya, pameran lukisan gitu ya. Iya, pameran-pameran sekali laku. Misalnya kalau udah terkenal, pelukis terkenal sekali lukisannya laku bisa Iya. 2M kan bisa kita makan berapa tahun. Iya betul. Bener kan? Bisa Itu makan berapa makanya. tahun 2M Iya. ya. Teman-teman bisa jawab nggak sih bisa makan berapa tahun sih untuk uang 2M zaman sekarang gitu ya. Misalnya itu kalau dia yang terkenal ya. Betul. Iya. Jadi memang seni lukis ini gitu ibaratnya langka, peminatnya langka, Iya. jadi kita bisa mengambil peran di situ. Gitu ya. benar. Bisa mengambil peran di situ. Desain, abangnya seorang pelukis, adiknya juga ada basic lukis, ternyata turun dari orang tua. Iya, dari ayah, Bang. Sedekat apa sih sosok Kak Puput ini dengan orang tua? Aduh, jangan bohong. Seorang perempuan gitu, paling dekat sama siapa? Mama atau bapak? Ayah sih. Sama ayah ya. Memang ada sih yang bilang gitu ya kalau kita itu perempuan paling dekat sama bapak. Iya. Itu betul nggak sih? Bener, itu bener sih. Tapi Selama dari di Padang rindu nggak sih kemarin apa sih yang paling dirindukan gitu dari rumah orang tua atau seperti apa? Kalau di Padang yang paling dirindukan ya pulang ke Pulang rumah, gitu ya. teman-teman di sini. Soalnya ya bagi Puput sekarang teman yang benar-benar teman tuh emang teman-teman yang masih kecil sih. Oke, Terus, itulah yang paling mengerti kita gitu iya, ya. benar. Luar Teman biasa. SMK, teman SMP ya teman, cuman Iya. ya udah Pokoknya yang bisa kita Iya. bawa kemana aja kapanpun ya teman kecil. Iya benar Bang. Yang udah ngerti kita itu emang teman Iya. kecil. Jadi sedekat apa Sama Puput ayah. sama ayah ceritanya? Sama ayah ya dekat ya kan Puput anak perempuan satu-satunya juga Mhm. ya deket ya walaupun ayah juga orangnya gengsian kalau bilang Oke. rindu kalau Puput jauh Oke. tapi sebenarnya Ada perasaan rindu iya. gitu ya, Tapi kalau cuman gengsi ditanya, gitu. enggak Enggak. katanya. Iya benar. Jadi pernah nggak sih telepon? Ayah rindu nggak sih sama Puput? Iya pernah Enggak gitu ya. enggak katanya gitu. Tapi bohong gitu. Pertanyaan sih kenapa ayah-ayah pada kayak gitu apa salahnya bilang iya nah, ayah rindu Apa sih Kan susahnya enak, gitu ya? iya. Apa sih Ini susahnya enggak. bilang rindu gitu Iya ya? bilang rindu udah Iya. mudah kan bilang rindu. Ya gitulah ya, seorang ayah itu tidak menampakkan kelemahannya sama putrinya Benar, gitu benar. kan ya. Jadi harus tetap terlihat tegar. Iya. Karena rindu ditahan gitu ya, nggak ditunjukkan. Ibaratnya ya rindu orang tua kita itu udah terlihat lah dari dia menelpon kita. Iya. Mungkin kalau secara verbal dia tidak mengatakan rindu gitu ya. Luar biasa sekali. Tapi yang paling terharu sih kemarin kan Puput seminggu nih di penampungan kan sekarang Puput sakit terus Puput sakit tidur maunya bertiga sama ayah sama mama bertiga terus ayah usap kepala Puput kayak gini terus katanya jangan ya lagi berkeringat kata Puput gitu terus katanya nggak apa-apa biar sakitnya pindah ke ayah. Oh, itu benar-benar romantis banget sih. Itu The best sih. itu benar-benar apa luar biasa ya. Iya. Seorang ayah gitu rela sakitnya dipindahkan gitu ya Iya, dia bahasanya. mau sakit anaknya dipindahkan Iya. ke dia biar Padahal anaknya Puput tuh itu nggak ibaratnya udah bisa lah menahan sakit, udah dewasa gitu. Udah, iya. Tapi seorang ayah itu masih menganggap kita sebagai anak, Anak kecil, di bener. matanya gitu Di ya. Padang juga Puput di mana-mana diteleponin ini jam 10 Udah nanti makan kalau, gitu iya, jam 10 nanti ditelepon ada keluar enggak ini enggak Iya. ya walaupun Puput juga kadang keluar tapi izin gitu Iya. kan Bang. Iya, masih maksudnya udah 22 tahun loh gitu Iya. Bang. Masa digitukan juga. Karena di mata orang tua kita itu masih tetap Iya, anak-anak benar, gitu ya. Luar biasa sekali. Kak Cindy masih jalan nggak sih video kita? Alhamdulillah, itu detiknya masih jalan. Minum. Minum kami. Aduh. Oke, makasih. Nah, setelah lulus dari SMK udah tumpah, guys. Ada tipsnya enggak? Ya udah deh biarin aja. Lulus dari SMK 3 tahun, menempuh pendidikan yang awalnya itu bukan bidang kita, dengan adaptasi yang kita mungkin berat kali ya menurut Berat. Puput. Berat untuk beradaptasi, pelajarannya pasti berat. Berat banget. Kita Karena dituntut emang untuk dari praktek. nol, iya, Dari benar. nol harus dituntut praktek gitu ya. Iya. Teori praktek, namanya anak SMK itu ya harus kompeten gitu ya. Bang, angkat dulu Bang, jilbab Puput lepas. 3 tahun itu bukan waktu yang singkat loh untuk kita mengerjakan sesuatu yang pada dasarnya itu bukan bidang kita. Benar-benar. Praktek dan teori bukan hal yang mudah bagi kita yang baru ya ini bukan apa sih ibaratnya ini bukan permintaan hati kita. Iya, benar. Hanya Bukan karena tujuan awal dari bukan tujuan awal kita. Hanya karena ya udah daripada bingung mending ini gitu Iya, ya. benar. Itu pasti
Anda telah melewati itu semua. Udah, alhamdulillah. Seperti apapun yang Anda tantangan yang Anda rasakan, baik sosial di sana, lingkungan di sana, baik pelajaran itu sudah Anda lewati. Lulus dari sana 3 tahun. Iya, 3 tahun. Anda habis lulus ngapain? Habis lulus dari sana? Habis lulus ngejar abang lagi di Jogja. Jarak dari abang itu berapa tingkat sih sekolahnya? Cuma 1 tahun. tahun. Iya. Jadi dia tamat dari Padang. Oh, kelas 3. Kau kelas 3 dia udah nggak di Padang berarti ya? Udah, abang lanjut. Dia lanjut Soalnya kemana? lanjut ke isi Jogja. Isi Jogja. Iya. Jadi kau pas lulus ke isi Jogja juga? Pernah. Abangmu ngambil apa di isi Jogja? Masih seni murni. Kalau Seni Puput murni. tetap ngambil DKV juga di sana. Abangmu pernah nggak sih? Ih, bosan lo aku sama kau terus. Pernah? Iya, benar. Iya. Gimana dia Malah bilangnya? dia yang nyuruh Puput pulang. Oh, jadi cerita dari awal deh. Oh. Puput tamat SMK, Heeh. langsung ke sana bimbingan dulu tuh di isi Jogja pas angkatan 17 nih. Puput kan angkatan 17. Dulu tuh nggak ada SN, nggak ada SBM gitu Bang. Kita tuh harus tes langsung. Harus mandiri gitu ya. Iya, tes langsung, tes gambar gitu kan Bang. Nah, jadi tahu nggak Bang, dulu berapa ya saingannya? Yang dari 360 sekian orang yang diterima cuma 30. 30 itu Iya, 30. berapa persen sih Bayangin, itu? Bang. 10% Ih, ya? Iya benar. Itu tuh buat down sih sebenarnya Iya. kan Bang. Kayak ya. Gue diterima nggak sini gitu Iya, ya? dengan skill yang masih segini. Iya. Skill mereka hebat-hebat gila sih. Ini Bang. saya tebak nih. Puput nggak diterima. Buka, tunggu dulu. Padahal Tunggu dulu. nggak diterima. Bapak nggak bela diri dulu ya. Oke, coba. Belum. Nah, jadi Puput bimbingan selama sebulan sama orang Minang di sana. Oke. Sebulan di sana, tau nggak? Kan Puput Karena harus testing gitu ya? Iya, harus Oke. testing. Jadi Puput kan tapi di SMK Puput dipaksa dari sekolah karena alhamdulillah juga masuk 3 besar. Jadi yang 3 besar itu dipaksa ikut Direkomendasi PTN. kesan. Oh, ada Iya, PTN. harus ikut PTN negeri gitu. Jadi Puput ya udah deh Bu, terserah kata Puput gitu aja ke BK. Terus diatur sama BK, ternyata Puput disuruh tes di UNP. Oke. Melalui jalur SNPTN. Oke. Nah, jadi ini Puput udah di Jogja nih ceritanya sebulan. Keluarlah PTN apa namanya pengumuman. Ternyata Puput lulus di UNP. Jalur undangan. Iya, jalur undangan. Jadi Puput nggak ngasih tahu nih ke orang tua karena Puput tahu kalau kasih tahu pasti Puput disuruh pulang. Itu pasti sih. Karena di Padang dekat kan daripada di Jogja kejauhan gitu. Nah, jadi Puput nggak ngasih tahu dan ternyata orang tua Puput tahu. Terus Puput ditelepon. Kenapa nggak bilang kalau lulus SNPTN di Padang katanya? Dia nggak mau, nanti disuruh pulang kata Puput. Itu disuruh pulang karena orang tua mendukung atau karena orang tua nggak dukung? Sebenarnya orang tua kurang mendukung sih Puput di Jogja Bang. Cuman Puput kayak bersikeras lagi, soalnya nggak mau lagi cita-cita Puput tuh. Jadi awalnya lagi, kalau misalnya gitu, orang Bang. tua tahu Puput diterima di PTN di UNP pasti didukung. Iya, didukung. Karena dekat. Gitu ya. Karena dekat, anak sendiri cewek gitu sih alasannya. Sedangkan kemarin. Puput pengen kalian tuh ya harus ini Jogja ini harus saya Iya, kejar gitu iya, ya. soalnya Puput rasa Jogja itu kalau pendidikan bagus ya. Apalagi Siapa untuk sih yang jurusan- nggak tahu? Iya, iya. apalagi seni kan Bang. Iya gitu, apalagi juga Puput pengen berbaur lagi sama orang baru. Iya, betul. Orang apalagi di Jawa gitu kan Bang. Ternyata orang tua tahu disuruh pulang. Dipaksa pulang sampai nangis Puput, sampai nangis nggak mau pulang, bilang sama abang nggak mau pulang, tapi abang malah nyuruh Puput pulang. Itu sih Puput. Jadi dukungan itu emang sama sekali nggak ada ke Puput, dukungan untuk kuliah di sana. Sedangkan mereka nggak tahu kalau Puput pengen kali di sana sebenarnya. Pengen kali gitu ya. Pengen, di Jogja gitu ya. Di Jogja. Nah, terus pas pulang? Jadi langsung dikirimin ongkos untuk beli tiket. Oke. Ya udah deh dibeli tiket. Ya udah pulang, padahal testing tinggal 10 hari lagi. Untuk Jogja ini? Iya, untuk di Jogja. Sedangkan di Padang untuk daftar ulang tinggal 2 hari lagi. Oke. Jadi Puput pulang ceritanya. Pulang, nangis, dan pas pulang ini rahasia sih sebenarnya. Tapi harus dibuka jadinya ya. Jadi ini Mama Puput belum tahu, kalau nonton maaf ya Ma. Ya, sorry. Dan pas pulang tahu nggak Bang, Puput ketinggalan pesawat. Ya Allah, itu stres sih. Sempat delay Iya. gitu ya. Nggak delay, tapi Maksudnya ya kalau tunggu kita pesawat. kalau kita pesan di Lion kan jadwal di SMS itu sering berubah-ubah. Jadi Puput dulu tuh jarang buka SMS sama sekali, sampai notifnya tuh nggak keluar gitu kan Bang. Ternyata jamnya berubah. Ya udah deh, nyampe di bandara sama abang.
ngasih tiket, maaf mbak, tiketnya udah hangus katanya gitu, ini 2 jam yang lalu katanya. Gila, itu kan berdiri bang, berdiri kaki aku langsung lemas, langsung ya Allah, langsung jongkok nangis jadi Bobot nggak tahu lagi orang-orang di sekitar gimana, pokoknya Bobot taunya cuma nangis. Terus abang parkir, nyampe kok nangis, kok belum masuk katanya, tiketnya udah hangus, itu nggak bisa pulang gitu. nggak bisa pulang, ya Allah. Terus Tuh, gimana jadinya? ditanya solusinya sama abang, jadi itu kan masih transit tuh di Jakarta kan bang. Terus kata penjaganya, yang tiket dari Jakarta ke Padang masih ada katanya gitu bang, tapi yang dari Jogja ke Jakarta udah nggak ada lagi, udah hangus katanya gitu. Kalau tetap mau berangkat untuk hari ini katanya, pesan ada bagian di sananya lah gitu kan, pengen untuk beli tiket gitu. Itu ya udah kita kesana. Ini Puput sambil nangis di atas troli. Terus abang bilang udahlah ya siapa sih yang nggak ikhlas bang gitu kan. Terus uang juga udah nggak ada lagi. Iya benar. Ini gimana nih pulang gitu? Iya, ditanya sama abang, ditanya ke sana sama abang, ternyata kalau pesan di Hamin jam itu pasti ini mahal semua, emang mahal bang. Mahal, terus nggak mungkin lah gitu ceritanya. Terus kita cari solusi sama abang, kita keluar dari bandara, mama nelpon tapi alasannya bilang gini, cuacanya buruk jadi kita nggak bisa berangkat sekarang. Nggak bisa berangkat. Nah, percaya ya Allah, padahal kan nggak mungkin kan bang, 3 hari diundur. Tapi ya udah deh, mungkin Allah juga ini. Oke, abang Puput lah yang cari duit di situ bang. Alhamdulillah ada, makanya Puput kayak sayang luar biasa sih dia. abangmu, aku pengen jumpa sama abangmu. Iya, bukannya abang sering jumpa ya? Kenalnya. Iya kan. Atau emang pura-pura nggak kenal di sini? Abyu, apa kabar? Luar biasa Sehat-sehat, sekali. abang. Nah terus akhirnya nggak jadi pulang, akhirnya langsung jadinya jadi pulang. Jadi pulang. Jadi akhirnya milih di mana lalu kuliahnya? Di UNP sekarang. UNP. Ngikut orang tua, balik lagi orang tua. Akhirnya nggak satu kampus dong sama abang. Enggak, pisah deh kita. UNP tadi jurusan apa? DKV juga. Kok ada di situ jurusan itu? Ada prodi DKV sih. Ini sudah semester berapa? Semester 8. Nyusun. Alhamdulillah lagi nyusun. Ada nggak sih kesulitan yang Anda rasakan kuliah di sana dengan jurusan itu? Karena mungkin Puput SMK udah DKV, jadi nggak terlalu Puput udah nggak terkejut lagi kali ya pelajaran. Ya, soalnya masih kayak gitu-gitu ya, paling ningkatin skill sama pergaulan sama link gitu sih bang. Oke, itu Kak Puput luar biasa sekali ceritanya. Teman-teman di sana Panjang kali ya ceritanya. pasti banyak orang di luar sana yang memiliki kemiripan studi kasus dari Kak Puput. Tadi yang menarik itu adalah ketika kita memiliki cita-cita ingin menjadi A, ternyata orang tua tidak sepenuhnya bisa mendukung untuk ke situ, dan akhirnya kita berubah mencari jalan lain, jalan keluar. Pokoknya tidak berhentilah untuk menempuh pendidikan. Benar. Akhirnya pergilah ke B gitu ya. Kalau misalnya ada orang di luar sana yang seperti Anda kasusnya, hanya itu Kak Puput di luar sana yang studi kasusnya sama dengan Kak Puput. Ketika kita memiliki plan A untuk cita-cita kita, ternyata dengan tanda kutip orang tua tidak sepenuhnya sanggup untuk mendukung itu. Akhirnya Kak Puput tadi bercerita masih ada plan B, memulai dari nol gitu ya. Nah kalau misalnya ada di luar sana, tidak banyak sih, dan juga tidak menutup kemungkinan banyak juga yang merasa down. Ketika orang tua kita melarang lah dengan tanda kutip, nggak usahlah ke situ nak, kita nggak sanggup lah bahasanya dulu, atau kamu tidak akan sanggup gitu kata orang tua. Akhirnya dia merasa down karena dia menganggap cita-cita dia itu seperti ditahan atau dihalangi oleh orang tua gitu. Itu gimana sih kakak menanggapinya atau berbagi tips sama teman-teman di luar sana? Ya, bolehkah kita itu down gitu? Ya nggak boleh dong, nggak pastinya. boleh, ya down mungkin ada saatnya. Iya, Puput juga down bang. Tapi jangan berlarut-larut gitu ya. Sampai semester 3 di UNP Puput masih terbayang-bayang. Iya bener, nggak ikhlas Puput kalau masih terbayang-bayang ya. Terbayang-bayang, masih nggak ikhlas, masih sering nangis. Masih pengen pulang masih gitu. Pengen kesana lagi. Oke. Iya. Jadi manusiawi lah gitu. Iya benar. Jadi emang down itu wajar sih. Ya siapa sih yang nggak sakit ya, kan bang? Yang kita pengen nggak kewujud gitu bang.
Jadi sampai semester 3 itu Puput masih down, masih bilang ke orang tua, ya Puput masih ikut lah Tahun SBM. depan gitu ya. Dan masalahnya Bang, pas udah BP 18 kan yang di bawah kita tuh masuk isi udah bisa lewat jalur undangan sama SBM. Ya Allah, itu kesal sih. Serius, itu kesal kali Puput. Padahal itu Istanbul 18. Iya, sama Abang. Kenapa pas di angkatan kita nggak ada? Kan kalau ada Masih pengen lagi. iya, nggak pengen lagi ya udah diambil dong Oke. dari awal. Iya, jadi ya udah deh. Terus orang tua juga bilang ikhlasin aja, mungkin udah ini sih jalan Iya. yang terbaik katanya gitu. Dan syukur sih Bang, di UNP juga seru, teman-teman juga seru, dosen-dosennya juga seru, alhamdulillah udah dapat link. Nah jadi karena Puput kan nggak jadi kuliah nih di Jogja, sampai Puput buat kayak gini. Kalau Puput nggak bisa kuliah di Jogja, berarti Puput harus bisa magang di Jogja. Harus Bilang, bisa gitu ya. harus bisa. Jadi Puput emang harus bergaul sama mereka, harus berbaur sama mereka, bertukar pikiran sama mereka, biar apa ya Bang, pengetahuan kita lebih ini. Iya. Terus juga sebenarnya kita yang udah nganggap diri kita hebat ini, Iya. kan setiap orang pasti pernah ngerasain sombong Pernah, atau apalah gitu. Jadi kita pengen studi ke sana, lihat biar kita tahu ternyata masih banyak. ada pelajaran yang harus diambil dari Iya. mereka gitu. Sebenarnya dengan skill kita yang seperti ini di Menurut atas kita udah cukup iya udah gitu ya. cukup, ternyata Pas di luar pas kita keluar, ya Allah, skill kita terasa di bawah kali Bang, serius di bawah kali. Dan masih banyak orang-orang yang nggak kuliah, yang nggak ini, yang skillnya lebih jago dari kita yang otodidak di situ. Ya, itu sih terus yang ini udah dapat. COVID, gimana Anda mau magang ke Jogja? Gitu? Udah Oh, udah selesai berhasil juga. berhasil, Akhirnya terrealisasi ya alhamdulillah. kayak gini di sana. Berhasil. Terus makanya ya Makanya gimana? iya, makanya buat teman-teman Itu sama teman-teman dulu kita ngobrol. Iya, buat teman-teman yang ngerasa down, jangan lama-lama, cepat bangkit, buat plan B. Kalau nggak berhasil plan B, buat plan C lagi, nggak Iya. berhasil buat plan lagi. Plan D gitu ya, sampai Iya. plan Z. Habis Puput plan kayak Z gitu, ada Bang. lagi ZA, Iya. ZB, Z. Iya benar, Puput kayak gitu sekarang. Sejak ada pengalaman yang itu tuh, Puput kemana-mana harus buat plan. Iya. Pokoknya harus buat plan. Misalnya ini nggak kecapek, ada plan B. Nggak Iya. kecapek, buat lagi plan B gitu Bang. Jadi jalani aja, walaupun emang dari nol, jalanin aja, fokusin ke situ, insya Allah juga Iya, betul. bisa Bang. Jadi ada satu hal yang bisa saya ambil pelajar dari Kak Puput, bahwasanya keinginan terbesar kita itu bisa saja dikalahkan dengan takdir. Iya Gitu ya. benar, takdir. Jadi takdir ini tidak ada yang bisa mengalahkannya. Ketika nggak kita ada. berkeinginan untuk menjadi A, ternyata takdir kita tidak menginginkan kita ke situ. Jadi jangan kita merasa down dan merasa meronta-ronta, Iya, tidak mau lagi ngapa-ngapain, marah, iya. marah sama Benar. orang tua. Ada loh orang seperti itu, akhirnya dia Ada bawaannya marah terus sama orang tuanya, emosi terus, nggak mau lah, benci, ya, malah ada yang benci. ada yang kabur Iya, gitu ya. ada yang benci. Padahal orang tua Makanya, kita membuat kita seperti itu bukan karena dia benci, gitu ya. Orang tua kita itu kan melihat mungkin dari itu sisi- yang mungkin yang orang tua kasih itulah yang paling iya, terbaik itu yang menurut paling dia. terbaik yang bisa dia Iya, berikan iya, sebagai benar, orang yang tua dia gitu berikan. ya. Iya. Jadi ketika itu menjadi halangan buat kita, ya jangan pernah merasa habis Iya. ide untuk membuat plan berikutnya. Seperti Kak Puput tadi loh, dia tuh yang bercita-cita ingin menjadi nakes harus menjadi desain. Iya. Dan alhamdulillah dia bisa mencintai itu gitu Iya, loh. bisa. Kuliah pun masih ngambil itu dan ada produk-produk yang telah dia keluarkan dengan jurusan itu. Iya, Itu alhamdulillah. luar biasa sekali Kak Terima Puput. kasih. Sekarang kita masuk ke sesi motivasi deh. Apa sih yang bisa kamu bagikan? Bebas, saya tidak memberikan pertanyaan. Ngoceh aja. Waduh. Motivasi Gini, apa sih yang bisa kau bagi gitu sama mereka? apa ya Bang? Apa ya? Mari kita Serius bingung. Bang, nggak pernah ngomong kayak gini. Aduh, ini nggak kita cut, nanti kebingungan Kak Puput akan kita Ini serius bingung. pampangkan di sini. Oke, kita masuk ke sesi jika maka dulu. Ya udah Sesi boleh deh. jika maka. Jika Kak Puput nanti menjadi perempuan berpengaruh di Indonesia, Amin, ya apa Allah. sih yang ingin Kak Puput buat gitu, atau yang ingin Kak Puput ciptakan, atau yang ingin Kak Puput sampaikan di forum? Ini menjadi orang berpengaruh, apa sih yang ingin kau rubah dari Indonesia ini? Boleh dari sudut pandang sebagai perempuan mungkin seperti apa? Ini orang berpengaruh loh, jadi apa yang kau sampaikan itu ibaratnya mempengaruhi seluruh Indonesia ini. Tentu Wow, misalnya seluruh suatu Indonesia saat udah besar Bang.
Itu Udah jika jauh. suatu saat nanti kau bisa seperti itu, apa yang ingin kau rubah kira-kira? Kalau mungkin seluruh Indonesia, Puput belum buat plan sih bang. Iya jauh, masih jauh, masih. Nggak ya pernah mungkin- terbayangkan sebelumnya Iya belum gitu ya? terbayangkan, tapi kalau untuk Panyabungan dulu sih Oke. bang yang Puput pengen. Skop kecil dulu. Iya skop kecil dulu. Kalau di Panyabungan, Puput lihat seni di sini emang benar-benar jauh kali gitu Oke. bang. Belum banyak yang berminat di Iya situ belum gitu. banyak yang Terus berminat. yang apresiasi pun Apresiasi juga masih sedikit gitu kan bang, apalagi seni yang bagian lukis loh ya bang. itu masih Bagian dianggap sebelah lukis. mata lah Ya ya. di mungkin sini. kalau seni udah ada juga seni musik udah ada juga komunitasnya, contohnya kayak kaum gitu. Iya betul. Kaum ya bang ya. Iya, Itu kemarin kaum. pernah membuat Nah drive-thru. iya keren gitu kan bang. Sedangkan seni rasanya mungkin ada juga forum tapi belum terlalu jalan aktif gitu kan bang. Nah dan Puput juga masuk sebenarnya di forum itu, Oke. tapi masih belum terlalu aktif karena kita masih anak kuliahan juga kan bang, jadi sering keluar nggak di sinilah gitu ceritanya bang. Jadi yang Puput pengen itu suatu saat pengen buat galeri sih bang di sini. Oke, galeri ini tempat orang ngumpul gitu ya. Galeri itu Koleksi-koleksi. kayak iya kalau misalnya ada pameran, ada acara gitu bang. Itu cita-cita kita berdua sih sama abang di sini. Nanti kalau udah ada rezekinya, udah ada dukungan juga, kita buat galeri di sini, galeri seni, terus juga nanti atau setiap minggu kita buat sharing session gitu bang, sama pencinta seni juga lah di situ. Luar biasa Dan- sih. Jadi kalian bisa merangkul pemuda-pemudi gitu Iya. ya, yang punya skill mungkin bisa Iya, bergabung bener. gitu ya. Soalnya Punya basic lukis gitu. Soalnya seni ini ada juga yang udah bawaan dia dari lahir Iya. udah pandai, ada Biarpun bang. tidak ada pendidikan Iya, ketika ada. di sini. Dan itu tuh Puput lihat ada di beberapa orang di sini sebenarnya, cuman mereka karena nggak diasah, jadi kemampuan mereka itu berkurang Iya. dan mereka jadinya nggak pede. Iya, Itu betul. sih yang paling banyak Puput dapat Karena di tidak sini. ada wadah yang bisa Iya, menampung mereka di benar. sini. Kalau harus ke kota mungkin mereka masih berpikir panjang. Iya, gitu berpikir panjang, biaya berapa gitu bang. Ya kalau di tempat apa namanya sanggar atau apa gitu kan lumayan duitnya bang Iya, betul. untuk latihan gitu kan. Itu Jadi sih. semoga Puput dan saudaranya bisa nanti Amin. membuat galeri yang Ya. Anda sampaikan tadi, sehingga pemuda-pemudi Mandailing Natal yang tadi Anda katakan ada basic tapi Iya. mungkin tidak ada wadah mereka, akhirnya Hmm, bisalah kalian buat wadah iya, untuk menampung membantu. aspirasi-aspirasi Iya, sebenarnya. iya, Karya-karya aspirasi-karyanya, yang terpendam. skillnya. Jadi saya dapat mengambil kesimpulan bahwa nanti suatu saat Mandailing Natal ini akan seni, diangkatlah seni di sini Iya, dari amin, sosok ya Kak Puput dan saudaranya. Ih, Gitu. Itu luar biasa sih. Kita tuh kadang Amin, amin, hari ini amin. mungkin Doain masih ya. sebagai angan-angan. Iya. Masa depan bisa jadi kenyataan. Iya benar. Semuanya dari angan-angan sih Iya, rasanya. yang lucu itu kita nggak berani berangan-angan. Iya benar. Puput orangnya suka berangan-angan bang. Serius. Apalagi anak seni pasti Iya kadang angan-angan sendiri itu udah tuh makanan kadang sendiri sehari-hari. kayak gini duduk kan, oh pengen ini ya udah pengen aja dulu nanti gimana ya. Pengen ke sini, pengen Iya ke sini. mana tahu didengar Allah, amin kata ya kan bang. Betul. Amin dikabulkan. Justru kita yang nggak berangan-angan ini atau kita tidak berharap sombong kali kita Iya ini. benar Jadi nggak kalau kita meminta. berangan-angan kan Iya, Allah Allah itu aja melihat. bilang Allah aja nyuruh kita meminta Iya, sama minta. dia. Karena kalau kita nggak minta, sombong lah kita itu. Iya nggak ngingat dia kan bang. Luar biasa sekali Kak Puput. Banyak Iya. sekali saya belajar dari sosok Kak Putri, Ade Putri Utami ini gitu ya. Kita banyak belajar guys. Tadi sudah banyak sih yang sudah menjadi kesimpulan. Nah untuk Kak Puput, semoga apa yang menjadi cita-cita Anda, masa depan Anda, semoga dipermudah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Semoga juga banyaklah hal-hal yang bisa kakak dapatkan yang menuju jalan untuk kesuksesan Amin. gitu ya. Dan pokoknya apapun yang menjadi impian semoga dipermudah gitu ya. Apalagi kita ini anak muda, positif, hal-hal yang positif ini yang diharapkan untuk kemajuan kabupaten kita Iya. gitu ya. Kalau bukan anak muda yang kreatif, siapa lagi yang memajukan Iya, gitu ya. benar. Kalau orang tua kita mana mungkin sempat lagi Iya gitu ya. udah. Gitu. Jadi semakin banyak pemuda-pemudi Mandailing Natal yang belajar di luar kota kita, datang kembali ke kampung kita, menerapkan atau mengaplikasikan apa yang mereka dapatkan, Iya. itu suatu kemajuan yang luar biasa. Iya. Luar biasa sekali. Kak Puput, masih ada lagi yang mau disampaikan? Jangan motivasi dia, motivasi apa ya? Sebenarnya Kak Puput
tanpa disadari tadi udah memotivasi sih bagi mereka yang down gitu. Iya, mungkin kalau emang nonton dari awal Itu sebenarnya udah banyak sih ya. Oke Kak Puput, suatu kehormatan saya duduk di samping Anda. Kapan lagi gitu ya? Itulah suatu hikmah bagi saya Iya. untuk main podcast ini. Saya bisa duduk bersama orang yang jurusan seni. iya. Saya itu dari awal masih di Madinah terus loh, nggak pernah keluar kota gitu. Jadi, Angan-angan lagi bang. Angan-angan lagi. Iya. bermimpi jadi lagi. akhirnya gara-gara podcast ini saya bertemu mereka yang Iya. pernah mencari ilmu di luar kota. Iya. Tanpa disadari saya mendapatkan ilmu itu secara tidak langsung gitu loh. Ilmu seni, akhirnya saya bisa mengambil ceritanya. Kemarin ada ilmu ini, ilmu itu banyak dari podcast ini. Luar Iya, biasa sekali. keren kok yang udah diundang. Semoga teman-teman di luar sana juga makin berminat juga ya untuk bertemu dengan kita. Kalian bisa komen di bawah jika ingin menjadi bintang tamu, karena siapapun boleh menjadi Komen bintang di tamu bawah. di sini gitu loh. Dan terakhir kami ucapkan sehat selalu untuk teman-teman di luar sana, dan jangan lupa like, comment, dan subscribe. Dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Dadah. Oke, terima kasih. Aduh.